Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang biofarmaseutika, sediaan oftalmik. Yang pertama kita masuk pada anatomi fisiologi gerbang masuk obat, yaitu rongga hidung ini dilapisi oleh sel epitel yang berselia dengan lapisan mukus dua fase, yaitu gel di atas dan solnya di bawah. Silia ini bergerak searah untuk mendorong partikel keluar atau clearance muskosiliar, sementara vaskularisasi submukosa yang kaya memungkinkan absorpsinya itu cepat. Untuk pohon atau jalur bronkial bercabang dimulai dari trakea, kemudian masuk ke bronkus, kemudian masuk ke bronkiolus, dan kemudian terus ke ductus alveoloris, kemudian ke alveoli dengan luas permukaannya totalnya itu kurang lebih 70 meter persegi dan membran alveolo kapiler setebal hanya 0,5 sampai 1 mikrometer dan sangat tipis untuk difusi gas maupun obat. Yang kedua, kita masuk pada biofarmaseutika nasal, yaitu keunggulan utama Rustea nasal ini ada 3. Yang pertama ada bypass first pass metabolism atau disingkat dengan FPM, karena darah vena ini dari mukosa nasal tidak melalui vena porta sehingga onsetnya itu cepat berkat vaskularisasinya itu tinggi. Yang kedua itu ada jalur nose to brain, yaitu obat dapat melewati sawar darah otak via nervus olfactorius dan trigeminus tanpa memasuki sirkulasi sistemik terlebih dahulu dan sangat relevan untuk obat CNS. Untuk hambatannya itu clearance muskosiliar atau partikel tersapu dalam kurang lebih 15-20 menit dan degradasi enzimatiknya itu oleh sitokrom P450 mukosa nasal yang memerlukan strategi penetration enhancer atau enkapsulasasi liposom. Yang ketiga ada biofarmaseutika pulmonal, yaitu ukuran partikel itu adalah penentu utama tempat deposisi, yaitu yang pertama 5 sampai 10 mikrometer. Mekanismenya itu impaksi inersia dan tempat deposisinya itu orofaring dan trakea. Kemudian yang berikut itu ada 1,1 sampai 5 mikrometer. Mekanismenya itu sedimentasi dan tempatnya itu gravitasi bronkiolus alveoli. Yang berikut itu ada kurang dari 1 mikrometer difusi brown cenderung terekspirasi. Nah, partikel dengan MMED 1,5 sampai 5 mikrometer itu adalah zona emas karena saat tidak terinfeksi oleh impaksi di orofaring dan masanya itu cukup untuk mengalami sedimentasi gravitasi di bronkulus dan alveoli dan tidak terlalu kecil sehingga terekspirasi kembali. Di alveoli, absorpsi makromolekul seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan interferon dimungkinkan karena sel epitel tipe 1 yang sangat tipis dan flat atau periphery antar sel yang relatif besar, serta kepadatan kapiler yang luar biasa tinggi di dinding alveolar. Yang berikut faktor utama yang mempengaruhi biofarmaseutikanya itu yang pertama ada 3 faktor kunci yang mempengaruhi bioavailabilitas dari nasal dan pulmonal, yaitu yang pertama ada volume cairan mukus. Nah, volume cairan mukus nasal normalnya itu adalah kurang lebih 1 ml, sementara cairan lapisan paru atau airway lining fluid atau ALF di alveoli hanya kurang lebih 0,01 mikrometer tebalnya. Dan volume yang berlebih, misalnya pada rinitis atau infeksi paru, akan mengencerkan konsentrasi obat sehingga memperlambat difusi ke epitel dan mempercepat clearance. Yang kedua itu ada laju pernapasan pasien, yaitu laju dan kedalaman napas menentukan kecepatan aliran udara di saluran napas. Nah, aliran cepat dan turbulen meningkatkan impaksi inersia atau lebih banyak partikel tersangkut di orofaring. Yang ketiga itu ada kelarutan obat dalam cairan surfaktan paru atau ALF mengandung surfaktan atau campuran fosfolipid terutama di palmitoid atau DPPC. Obat yang larut baik dalam ALV akan cepat berdifusi ke sel epitel. Yang berikut itu mekanisme deposisi dan absorpsi, yaitu impaksi inersia ini terjadi ketika partikel ini berukuran besar, yaitu lebih dari 5 mikrometer dan bergerak cepat dan tidak mampu mengikuti perubahan arah aliran udara di
percabangan bronkus atau momentumnya itu terlalu besar. Nah, partikel ini akan menabrak dinding saluran napas dan terdeposisi. Yang kedua itu sedimentasi gravitasi. Ini adalah pengendapan partikel berukuran 1-5 mikrometer akibat gaya gravitasi ketika kecepatan aliran udara sudah sangat lambat di saluran napas kecil dan waktu tinggal partikel di bronkus dan alveoli ini cukup lama untuk terdeposisi. Yang berikut ada difusi Brown atau gerak Brownian, yaitu mendominasi untuk partikel yang kurang dari 1 mikrometer yang bergerak secara acak akibat tumpukan dengan molekul gas. Karena gerakannya acak ke segala arah, maka partikel ini justru mudah terbawa kembali keluar saat ekspirasi daripada menempel ke dinding alveoli. Yang berikut kita masuk pada parameter BA atau BE sediaan inhalasi. Nah, uji bioekuivalensi inhaler ini jauh lebih kompleks daripada sediaan oral karena bioavailabilitasnya itu tidak hanya ditentukan oleh absorpsi tetapi juga ditentukan di mana obat ini terdeposisi. Nah, yang pertama untuk sediaan lokal atau kortikosteroid inhalasi seperti budesonide, fluticasone, bronchodilator seperti salbutamol, maka kadar plasmanya itu tidak mencerminkan efikasi lokal di paru. Nah, parameter yang digunakan itu adalah respon farmakodinamik atau VEF, FEV, PC20 dan metakolin serta parameter in vitro dari kaskade impaktor. Yang berikut untuk sediaan sistemik via inhalasi yaitu insulin inhalasi atau Afrezza argotamin. Parameter standar farmakokinetiknya itu AUC, Cmax, Tmax digunakan pada sediaan yang konvensional. Yang berikut strategi formulasi dan evaluasi. Yang pertama itu ada peningkat penetrasi atau penetration enhancer, yaitu zat-zat yang sementara membuka tight junction epitel nasal atau meningkatkan fluiditas membran sel, antara lain kitosan atau polimer kationik yang memperpanjang kontak mukosa, asam oleat dan lisolecitin atau menginterkolasi membran lipid bilayer. Nah, cyclodextrin ini atau mengkomplekskan lipid membran serta EDTA atau mengkelat Ca2+ yang menstabilkan tight junction. Nah, yang berikut itu adalah teknologi liposom, yaitu liposom adalah vesikel lipid bilayer yang mengkapsulasi obat baik di inti aqueous atau obat litrofilik maupun di membran atau obat hidrofobik. Keunggulannya itu melindungi peptida dari degradasi enzimatik di mukosa dan memperpanjang waktu kontak karena sifat mukoadhesif yang memungkinkan sustained release dan bisa disfungsionalisasi dengan ligand spesifik untuk target delivery. Yang terakhir ada strategi formulasi dan evaluasi, yaitu evolusi sediaan pulmonar secara kompresif mencakup uji kaskade impaktor atau APSD dan uji disolusi partikel dalam media ALF sintetik, uji ALF sintetik, uji toksisitas sel epitel paru atau A549 Calo 3 dan akhirnya uji klinik deposisi paru dengan scintigraphy atau radiolabel aerosol. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.